Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian, seluruh siswa dan siswi kelas 8 semester 4 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan di bawah Lembaga Pendidikan Kejar Bakti Jaya Indonesia ya. Lembaga Bakti Jaya Indonesia, PJI ya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Malam hari ini tanggal 1 Juni 2017. Kalau di Indonesia hari ini kita sedang menikmati liburan ya. Karena kalau dilihat kalender ini ada satu hal yang unik atau satu hal yang baru yang perlu kalian ketahui, bahwa negara Indonesia ya sudah menetapkan bahwa setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya ya, tanggal 1 Juni itu akan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya tanggal 1 Juni itu tidak libur. Nah, mulai tahun ini tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, dan disitu tertera kalendernya merah. Ya, jadi lumayan ada tambahan satu lagi untuk hari liburnya. Begitu. Nah, ini mungkin tidak berefek bagi kalian yang tinggal di Taiwan ya, karena di Taiwan kan kalendernya kan nggak sama dengan kalender di Indonesia, jadi ya tetap masuk malam hari ini. Begitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya mohon maaf sekali. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya masih belum bisa masuk secara online, secara langsung dengan kalian ya, untuk sama-sama belajar materi pendidikan kewarganegaraan ya pada pertemuan keempat ini. Mohon maaf karena sejak tanggal 29 Mei kemarin saya ada kegiatan atau ada acara di Semarang. Saya ada kegiatan dan acara di Semarang. Seharusnya ya, sebenarnya kegiatannya itu selesai tanggal 31 kemarin. Hanya saja karena ada sesuatu hal yang menjadi kepentingan kampus yang mengadakan kegiatan tersebut, sehingga acara tersebut diundur hingga tanggal 2 Juni besok ya. Sehingga mau nggak mau saya harus menunggu dan harus mengikutinya, sehingga pada saat kelas ini berlangsung ya, mungkin saya lagi ada di perjalanan dari Jogja ke Semarang, karena kemarin saya sempat pulang dulu ke Jogja, kemudian ke Semarang lagi hari ini untuk mengikuti kegiatan besok pagi. Sehingga seperti diketahui ya, di Indonesia kalau di jalan itu ya bisa ngajar ya. Sebenarnya saya bawa laptopnya, saya bawa handphonenya, cuman kalau misalnya saya harus ngajar dalam bis ya, di dalam bis gitu ya, di samping kiri kanan saya ada penumpang lainnya, takutnya mereka nanti terganggu. Dan juga hal yang lainnya adalah sinyal. Biasanya kalau di bis itu kan karena kita bergerak di dalam bis tersebut ya, ikut suatu benda yang bergerak, sehingga sinyalnya pun tidak stabil. Sehingga saya mohon maaf sekali untuk pelajaran PPKN ini, dan nanti pelajaran keterampilan fungsional saya akan melakukan cara sebagai andalan saya yang biasanya saya lakukan ketika saya berhalangan untuk hadir, berhalangan untuk mengajar ya. Jadi saya akan merekamkan penjelasan materi yang akan saya jelaskan atau yang akan saya ajarkan pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu seperti biasa ya teman-teman sekalian, nanti silahkan saya disimak penjelasannya ya, silahkan dicermati ya secara detail, boleh dicatat, boleh direkam, dan boleh diputar berulang-ulang videonya ya, karena nanti setelah video ini selesai, nanti saya akan segera uploadkan ke YouTube
begitu. Ya, mohon sebentar, saya ada balasan SMS dulu. Oke. Saya lanjutkan. Baik, gitu ya. Nanti teman-teman sekalian, jika ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas terkait dengan penjelasan saya, nanti teman-teman sekalian bisa langsung tanya. Oke. Sebelum kita mulai kelas kita pada kesempatan malam hari ini, saya kira tidak perlu dicek-cek lagi ya, seperti biasa. Karena ini mekanismenya adalah offline, sehingga saya tidak perlu cek-cek sinyal, tidak perlu cek-cek apakah teman-teman sekalian dengar suara saya atau tidak gitu ya. Jadi saya langsung mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Nah, ini merupakan salah satu materi di akhir bab 1 ini. Jadi nanti tidak terlalu banyak, mungkin hanya akan meneruskan tentang hak asasi manusia terkait dengan pelajaran bab 1 yang memang kita menjelaskan tentang hak asasi manusia. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan tertib, dan teman-teman sekalian bisa menyerap apa yang akan saya jelaskan ini dengan mudah tanpa halangan suatu apapun, ataupun nantinya bisa membawa manfaat ke waktu-waktu yang akan datang, begitu. Baik, untuk itu berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini atau malam hari ini saya akan meneruskan materi kita tentang menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar yang ada, hak dan kewajiban hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang tertera dalam undang-undang, yang semuanya itu memiliki hak yang sama, kewajiban hak yang sama, yang dilindungi oleh undang-undang juga, yang sudah tertulis di Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga. Nah, pada malam hari ini, sebagai umat manusia atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, jadi setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, kedudukannya sama. Salah satu yang digarisbawahi pada pertemuan kemarin adalah bagaimana caranya supaya kita itu sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama ini bisa hidup selaras, bisa hidup seimbang, dan bisa hidup damai berdampingan dengan
warga masyarakat Indonesia yang lain, yaitu salah satu kuncinya adalah bisa menghargai, ya, menghargai dari hak dan kewajiban setiap warga negara tersebut, ya, antara kita dengan yang lainnya gitu. Ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa undang-undang negara kita, ya, negara Republik Indonesia yang dibuat, ya, atau dirilis tahun 1945 itu mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hak-hak orang lain. Ya, ini pelajaran yang sudah kita bahas pada kesempatan minggu lalu, ya, bahwa memang semua hak dan kewajiban manusia, hak dan kewajiban asasi manusia itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewajiban kita, ya, sebagai warga negara Republik Indonesia itu sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, bahwa seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu diharapkan bisa menghormati hak orang lain. Nah, lantas mana buktinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki amanat bahwa seluruh rakyat Indonesia ini wajib menghormati hak orang lain? Itu secara jelas dituliskan atau diabadikan, ya, dalam pasal 28J yang berbunyi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah kunci amanah yang dituliskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kita memang punya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, ya. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menghormati setiap hak asasi manusia di seluruh warga negara Indonesia. Artinya kita bisa saja memiliki hak yang berbeda, kewajiban yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya dalam waktu-waktu tertentu tidak mungkin sama hak yang diangkat atau kewajiban yang dilaksanakan. Tetapi atas keterbedaan tersebut kita harus bisa menghormati hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, supaya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita bisa berdampingan secara damai. Nah, pasal 28J tersebut mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya kita memiliki sikap untuk menghormati hak-hak orang lain, dan kemudian kita wajib juga memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Jadi arti dari pasal 28J tersebut, selain kita menghormati atau wajib menghormati hak orang lain, tapi kita juga wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama tanpa merugikan orang lain, tanpa menimbulkan suatu permasalahan atau perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sikap penghormatan terhadap hak asasi orang lain ini merupakan bagian terpenting dari proses penegakan dan perlindungan HAM. Jadi, kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hormat menghormati apa yang dinamakan hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia dalam warga negara Indonesia ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di negara kita. Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga-lembaga pelindungan HAM
dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini bisa berupa atau bisa berbentuk ya perilaku aktif warga negara baik secara individual ataupun kelompok dalam ikut melaksanakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang telah ditentukan. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menghormati hak-hak orang lain yang merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses penegakan dan perlindungan HAM. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan atau kita menunjukkan sikap positif ya terhadap pemerintah dan lembaga perlindungan HAM yang ada di pemerintahan atau di negara kita dalam rangka mereka menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah berperilaku aktif ya, baik secara individu atau diri sendiri ataupun kita bersama-sama dengan orang lain. Ketika ada masalah pelanggaran HAM, kita ikut di situ untuk sama-sama berperilaku aktif bahwa kita sama-sama mendukung bahwa pemerintah dan lembaga perlindungan HAM dalam menegakkan HAM itu mereka bisa 100% menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut. Bukan lantas walaupun kita punya hak untuk membela hak asasi manusia kita sendiri ataupun sesama, kemudian ketika ada pelanggaran hak kita semena-mena bersifat anarkis gitu ya. Bersifat anarkis kemudian dengan kekerasan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Kita serahkan saja semuanya itu kepada pemerintah dan lembaga perlindungan HAM sebagai sikap positif kita dalam mendukung proses penegakan dan perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, di sini ada beberapa sikap positif yang bisa kita tunjukkan dalam upaya menegakkan dan melindungi HAM. Di antaranya di lingkungan sekolah ya, kita menghormati pendapat teman. Kemudian ini sebenarnya kayaknya kemarin sudah ya. Sebentar, saya cek dulu. Silabus pertemuan 4, menghargai dan melaksanakan kewajiban HAM. Sama sih. Oke, tidak kok. Oke, saya lanjutkan. Ya, yang bisa kita lakukan tadi adalah yang pertama, menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan sekolah. Jadi, kalau sekarang kan kita masih ada di lingkungan sekolah ya, bagaimana cara kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan sekolah? Yang pertama adalah kita bisa menghormati pendapat teman. Ini salah satu contoh saja dalam buku ya, menghormati pendapat teman. Jadi, kalau ada teman yang mengutarakan pendapat, itu jangan lantas ditolak. Kemudian jangan lantas pendapat kamu itu salah, ini loh yang benar, dan kamu tuh selalu mengungkapkan pendapat yang tidak bisa diterima, kamu nggak boleh ngomong deh gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi dalam rangka bersikap positif dalam menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menghormati pendapat teman. Semua orang, semua siswa ya, semua teman itu berhak untuk mengutarakan pendapat ya. Mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat ya, mengeluarkan usulan ya, saran, kritikan dan sebagainya, aspirasi mereka itu ya. Jadi tugas kita adalah menghormati pendapat teman. Kita tidak boleh lantas pendapat kamu salah, kamu nggak boleh ngomong, nggak boleh begitu. Itu di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kalau di lingkungan pergaulan? Ini tentu saja akan beda lagi yang bisa kita lakukan. Jadi sikap positif yang bisa kita lakukan
secara real ya, secara nyata dalam rangka menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan pergaulan, itu yang bisa kita lakukan adalah bergaul dan tidak membedakan teman. Ya. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi mungkin saja di lingkungan pergaulan kita itu kita akan memiliki teman yang berbeda-beda, tidak mungkin sama ya. Jadi berbeda dengan kita, misalnya ada teman kita yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang pendek dan sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul ya. Kita anggap semua mereka sama, mereka memiliki kesempatan untuk berteman dengan kita, bergaul dengan kita ya, berinteraksi dengan kita. Jadi kita tidak boleh rasis ya, kemudian kita saya hanya mau berteman dengan orang-orang yang cantik saja, saya hanya ingin mau berteman dengan teman-teman yang cakep saja, saya tidak mau berteman dengan orang-orang keriting atau orang-orang pendek. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus dihargai bahwa apapun yang mereka miliki itu merupakan karunia yang diciptakan atau yang diberikan oleh Tuhan, yang patut kita hargai dan patut kita hormati. Nah, itu sikap positif yang bisa kita lakukan dalam lingkungan pergaulan. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu contoh bagaimana caranya menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan masyarakat. Ya. Dalam lingkungan masyarakat, kita akan tentu saja berinteraksi dengan banyak orang ya. Misalnya kita masih tinggal dengan orang tua, masih tinggal dengan ayah ibu, kakek nenek, ya, adik dalam satu rumah. Kita lihat tetangga kita juga begitu ya, memiliki ayah ibu anak dan sebagainya, kakek nenek, dan tetangga selanjutnya juga seperti itu. Nah, karena kita tinggal di negara Indonesia, di mana Indonesia itu masih mengangkat tradisi ketimuran, kita masih menghargai bahwa ada manusia atau ada orang-orang yang tinggal di sekeliling kita yang kita anggap sebagai keluarga. Nah, ini walaupun seiring bertambahnya waktu, hal-hal ini mulai dirasa sudah semakin memudar kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, yang tradisi untuk menghargai dan menghormati ataupun menganggap bahwa kita memiliki keluarga dalam tanda kutip bukan keluarga saudara ya, artinya tetangga kita atau orang-orang yang tinggal di dekat kita, teman-teman kita, itu kan kita anggap sebagai saudara, itu masih kental. Tapi sekarang seiring bertambahnya waktu, teknologi semakin berkembang, hal-hal semacam itu sudah mulai memudar. Nah, untuk itu mari kita tanamkan kembali, mari kita ciptakan kembali sesuatu hal yang sudah mulai memudar tersebut supaya tidak hilang nanti dimakan zaman ya. Salah satunya adalah kalau ada tetangga kita yang sakit, maka kita ramai-ramai mendoakan dengan cara mengunjungi tetangga kita tadi yang sakit. Sesuai yang sudah diamanahkan oleh agama juga ya, bahwa tetangga itu merupakan keluarga ya. Teman-teman yang ada di dekat kita itu juga merupakan keluarga yang harus kita sayangi, harus kita hormati ya. Ketika ada salah satu tetangga yang sakit ya, tadi pengertiannya adalah keluarga ya, satu badan, satu tubuh. Ada salah satu tetangga yang sakit, ibaratnya satu badan sakit ya, kita harus ikut merasakan gitu ya. Jadi salah satu sikap positif yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan dan menghargai hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan masyarakat adalah salah satunya mengunjungi tetangga kita yang sakit. Gitu. Ini gimana coba nextnya? Oke, ini halaman 100. Oh ya, ini lanjutannya ya. Nah, dalam kehidupan bernegara, upaya penegakan dan perlindungan HAM bukanlah pekerjaan yang mudah, karena berbagai macam konflik ya dan berbagai macam perbedaan pandangan itu masih
saja terjadi dalam diri bangsa Indonesia. Namun apabila kita semua sudah bisa menyadari, mendukung dan melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM, maka kita dapat menikmati hak-hak kita dengan leluasa dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kadang-kadang kita sudah paham ya sebenarnya apa tugas kita, apa hak kita, dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara damai dengan cara menghormati hak-hak orang lain, ya, menganggap bahwa orang lain itu ada, ya, mendukung dan sebagainya. Tetapi masih banyak masalah-masalah yang muncul, masih banyak konflik-konflik dan perbedaan pendapat, pandangan-pandangan yang terjadi di diri bangsa Indonesia ini, ya. Yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita menyadari, tetap mendukung dan melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM sesuai dengan hak-hak kita secara leluasa, ya, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk memperdalam khasanah pengetahuan kalian terkait dengan materi hak asasi manusia ini, kalian bisa mungkin mencari berita ya dari berbagai macam sumber, ya. Sekarang sudah gampang untuk mencari sumber, bisa dari internet, dari buku, dari media cetak, ya. Salah satu contoh tentang perwujudan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, nanti dalam berita tersebut kalian bisa simak, ya, bisa kalian baca dan kalian susun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kalian lihat, alami, dan dengar dari berbagai macam sumber. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bisa dari radio, televisi, atau cerita-cerita orang, ya. Tentu kalian juga langsung bisa menyusun berita-berita tersebut menjadi clipping, ya, atau kumpulan-kumpulan berita dalam satu buku gitu, ya, tentang hak asasi manusia, supaya kalian menjadi lebih kreatif dan ilmunya tidak gampang menguap. Ya. Nah, ini yang terakhir. Setelah mempelajari dan menghayati materi, kita semua sependapat ya bahwa kita adalah sederajat, kita bersaudara. Apa pengetahuan yang kita peroleh dari pembelajaran ini, ya harusnya kita teladani, ya. Bukan lantas sudah diajari kok Pak, ya sudah paham, besok tidak diaplikasikan. Jangan begitu. Jadi apa yang kita pelajari di sini harusnya diaplikasikan, diteladani, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Kayaknya itu tadi halaman terakhir, ya. Ya. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk materi pada kesempatan malam hari ini. Jadi ada salah katanya saya mohon maaf. Dan teman-teman sekalian silahkan nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada saya melalui link YouTube di bawah, ya. Apabila tidak ada, saya kira teman-teman sekalian sudah paham dan sudah siap untuk terjun, ya, atau mengikuti materi selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya secara langsung di materi pendidikan kewarganegaraan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan baik dan memberikan manfaat kepada
teman-teman sekalian dan kita semua. Berapapun pelajaran atau topik yang kita pelajari, mudah-mudahan itu bisa diberikan berkah oleh Allah SWT sebagai amalan yang kita laksanakan di dunia ini, dan insya Allah tidak akan pernah habis di akhirat nanti. Untuk itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, saya tutup, saya akhiri. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.